Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Kalau kita mengikut Tuhan, itu adalah hal yang tidak pernah kita sesali. Karena kita yakin kita akan berjuang sampai akhirnya nanti kita akan mendapatkan mahkota kehidupan setiap kita. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau nyanyikan lagi-lagi ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu. Aku mau mengiring-Mu Yesus. Janji-Mu yang kami pegang Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mengiring-Mu seumur hidup, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu yang kami pegang, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudaraku,
Hari ini kita belajar mengenai hikmat melebihi segalanya. Ini perlu dalam renungan saya, kemudian saya menganggap perlu sekali untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak hidup dalam kesembronoan yang walaupun itu kecil tapi akan berdampak besar, Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Amsal 24 ayat yang ke-14. Sama-sama ayat pembuka ini akan kita baca bersama-sama. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Ya, udah siap Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-14 ini, ketahuilah. Ya, dibuka dengan ketahuilah, itu menunjukkan ada perhatian yang harus kita perhatikan mengenai hal ini. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, andai kata kita hidup dalam hikmat itu, maka ada masa depan. Dijamin Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam hikmat, ya, orang itu akan hidup dalam keadaan yang baik, orang itu hidup dalam keadaan tekun, orang itu hidup dalam keadaan jujur. Dan itu akan membangun jiwa dia. Masa depan ada di dalam dia. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan berbicara sesuatu yang akan datang. Kalau kita hidup dengan hikmat pada saat ini, ya, banyak hal yang tidak kita dapatkan cita-cita kita pada saat ini, tapi itu tidak akan membuat kita hilang harapan. Terus hidup dalam hikmat. Jadi Bapak Ibu, tafsir yang saya mau sampaikan, hikmat melebihi segalanya ini adalah begini. Menurut Matthew Henry ini, orang yang hidup dengan hikmat ada imbalan untuk hidup di masa depan, di samping manisnya hidup saat ini. Kalau orang hidup dalam hikmat, ya Bapak Ibu, tidak akan susah. Tidak akan susah. Orang yang hidup di dalam hikmat, ya, artinya hikmat itu begini Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar knowledge ini ya. Tapi apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita perbuat. Jadi hikmat itu bukan sekedar ucapan. Ya. Apa yang kita simpan dalam hati, apa yang akan kita ucapkan, dipikir disini. Itulah sebabnya tidak ada di dalam Alkitab ini kata-kata pengendalian diri. Monggo dicek. Enggak ada. Yang ada penguasaan diri. Ini levelnya tinggi. Karena memang tidak ada di dalam kekristenan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus second grade. Ya. Hukum Taurat itu mengajarkan second grade. Nyawa ganti nyawa, lecet ganti lecet, mata ganti mata. Boleh, boleh. Tapi itu second grade. Level yang lebih tinggi lagi, yang first grade, yang equality di sini. Ampunilah mereka. Berkati mereka. Pengendalian diri itu kalau kita berbuat sesuatu dan kemudian kita sadar, Bapak Ibu, sama seperti kuda liar. Dalam Amsal itu dikatakan seperti tali lasso yang mengendalikan kuda liar itu. Kudanya tetap liar, tapi diatur. Penguasaan diri ketika orang sudah berbuat salah kemudian sadar, aduh iya, goblok aku iki, bodoh aku iki. Kemudian berhenti. Itu penguasaan diri. Pengendalian diri.
Tapi kalau penguasaan diri, sebelum kita bicara, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan bahasa tubuh, ya kayak melotot, mencibir dengan bibir, kemudian dengan tanda-tanda yang tidak baik. Aduh, luar biasa. Anak SD saya pernah, Bapak Ibu, naik mobil nih, anak SD. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya salah, nggak punya apa-apa, nggak ngebel, enggak. Tiba-tiba anak SD itu boncengan dengan bapaknya, noleh ke belakang, di situ ada saya. Apa yang dia lakukan? Tangan jari. Nggak mikir. Saya bilang, ono ngopo arek iki? Tapi kalau orang tahu, demikian hikmat untuk jiwamu. Karena jiwa ini, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan dalam jiwa itu, Bapak Ibu. Jiwa yang tidak kelihatan ini mengendalikan hidup kita yang terlihat. Sama seperti mobil, Bapak Ibu. Mobil itu berjalan karena di dalamnya ada mesin yang motor yang menggerakkan. Itulah jiwa. Kalau jiwanya ini rusak, ya jiwanya rusak, yang terlihat di dalamnya jiwanya ini rusak, tapi hidupnya kelihatan baik, itu orang munafik yang suatu saat akan terlihat siapa dia yang sebenarnya. Sama, hamba Tuhan yang melayani di sini sama. Bapak Ibu akan melihat baik. Tapi akan terlihat siapa dia yang sebenarnya ketika dia dalam keadaan yang memancing emosi jiwa dia. Baru kelihatan siapa dia itu. Jadi kalau hikmat ini menguasai jiwa, maka dia, dan ketika ia mendapatkannya, ada masa depan. Dia akan disukai orang, tidak dibenci. Nah, sementara hamba-hamba dosa, orang-orang yang ceroboh, hamba-hamba dosa, orang-orang yang ceroboh yang tidak berhikmat akan membayar mahal untuk kesakitan-kesakitan mereka. Walaupun pada waktu dia berbuat itu, dia akan merasakan kepuasan, tapi dia akan bayar mahal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, hikmat. Kita lihat ya, dari suatu hal yang kecil akhirnya menjadi hal yang besar. Dimulai dari kecerobohan hidup, dimulai dari hidup yang tidak berhikmat. Dalam rumah tangga ketika ada pertengkaran, hati-hati di situ. Ya. Ketika tanpa hikmat dan kemudian, ya, saya tidak senang memakai kata keceplosan ya. Saya yakin dia sadar untuk berkata, cerai. Kalau pas dia ngomong cerai begitu, kemudian ada setan lewat gimana? Ayo coba contoh-contoh, setan lewatnya mana ini? Cerai kemudian, wah, itu akan bergulir terus kata-kata itu. Atau kata yang lain, Bapak Ibu. Dari hal yang sederhana, saya yakin dan percaya tema kita hari ini sesuatu hal yang Bapak Ibu sudah ketahui. Tapi yang kita ketahui ini justru membuat kita ini kadang ceroboh, kadang kita lewatkan. Contohnya begini, Bapak Ibu. Ini Paus Gregorius yang ke-9, ini adalah Paus yang ke-178. Kemudian dia mengeluarkan dekrit keputusan yang disebut sebagai bulla kepausan. Dan dia berkata, kucing itu adalah lambang dari setan. Segala penyembahan-penyembahan berhala itu lambangnya kucing. Sehingga terjadilah genosida. Genosida ini pembunuhan kucing besar-besaran di tahun 1200-an. Ya, dia pikir dia sudah melakukan kehendak Allah karena kucing ini dianggapnya sebagai setan.
maka dia bunuh kucing-kucing itu dengan alasan dia ingin melenyapkan seluruh penyembahan berhala. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dikenallah, kalau Bapak Ibu ya belajar sejarah itu, dikenallah dengan nama Black Death, ya, maut hitam. Disebut juga wabah hitam, bahasa Inggrisnya Black Death itu. Adalah suatu pandemi hebat. Pandemi yang hebat. Yang pertama kali terjadi di Eropa pada pertengahan abad yang ke-14, ya. Dimulai dari tahun 1200-an sekian, 1347 sampai dengan 1351. 4 tahun lamanya terjadi pembunuhan besar-besaran, kucing dibunuh, dan akibatnya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Justru manusia Eropa yang pada saat itu berjumlah penduduknya itu sekitar 200 juta orang mati. Ya. Jadi membunuh 2/3 populasi Eropa pada saat itu hanya gara-gara ketaatan di dalam menjalankan perintah seorang pemimpin agama. Kucing dibunuh semua Bapak Ibu. Apa hubungannya kucing dibunuh semua? Ya, tapi kemudian yang mati 200 nyawa mati dimulai dari hikmat. Jadi membunuh setan itu bukan terus hal-hal semacam ini. Ya. Firman Tuhan katakan pertempuran kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa dan roh-roh yang jahat yang ada di udara, yang kemudian masuk dalam pikiran kita, itu yang kita lawan. Jadi bukan kucing. Bapak Ibu, bukan kucing. Akibatnya apa? Kebijakan pemusnahan kucing ini, genosida kucing ini menyebabkan perubahan ekosistem. Sehingga pada tahun itu meledaklah populasi tikus. Ya. Populasi apa Bapak Ibu? Ya, kalau nyebut tikus jangan lihat saya lah ya. Populasi tikus gitu. Akibatnya terjadi penyakit pes di sini. Nah, penyakit pes ini kemudian di tikus itu ada bakteri yang namanya Yersinia pestis. Dan inilah yang terjadi pada Black Death ini. 200 orang mati gara-gara kebijakan yang tidak berhikmat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini kadang hal yang kecil ya, yang kita anggap sepele, kemudian kita ambil keputusan yang salah, akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Hati-hati banget. Ya. Ini yang muda-muda, tolong ya, anak-anak muda ini, ya, tolong diperhatikan, hiduplah berhikmat. Jangan mudah bertindak. Jangan mudah bertindak tanpa berpikir. Pikir baik-baik. Kita hidup bukan dalam pengendalian diri, tapi diajarkan di tempat ini penguasaan diri. Sebelum berkata, sebelum bertindak, pikir baik-baik. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh, ya saya tidak ada kaitannya, oh karena ini orang Katolik. Enggak, ini hanya contoh yang memang dicatat oleh sejarah Gregorius 9 ini. Yang menyebabkan kematian besar di Eropa sampai dengan 200 juta orang mati gara-gara keputusan dia yang tidak dicabut pada saat itu. Setelah itu kemudian dia dicabut keputusan ini. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Mari coba kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-16. Tolong dibaca. Amsal 16 ayat yang ke-16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh
berharga daripada mendapat perak. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, ya. Firman Tuhan enggak ini? Firman Tuhan enggak ini? Bukan. Kalau firman Tuhan itu Tuhan yang berkata, tapi tulisan yang diilhami Allah. Artinya kebenaran. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, ini Amsal Salomo itu kemudian menulis memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Mana yang lebih baik Bapak Ibu, emas atau hikmat? Orang akan berkata memilih sesuatu yang fana, sesuatu hal yang berharga, dan dia akan pasti lebih memilih, saya lebih senang memilih kekayaan, emas, saya lebih senang. Ya apa? Ya. Orang tidak peduli dengan hikmat. Tapi ini apa yang ditulis ini adalah tulisan yang diilhami Allah. Ya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Artinya apa? Bangun hidup terlebih dulu dengan hikmat, kemudian kekayaan dan kemuliaan akan mengikuti orang yang punya hikmat. Dan mendapat pengertian, hikmat juga ini Bapak Ibu, dan mendapat pengertian jauh melebihi berharga daripada mendapatkan perak. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat ya, hikmat itu melebihi segalanya. Jadi mari kita hati-hati dalam hidup kita ini. Kembali saya mengutip dari Matthew Henry ini. Hikmat ilahi adalah anugerah bagi jiwa dan kehidupan yang kekal. Hikmat akan memberi keuntungan pada saat menjelang kematian, sedangkan emas tidak akan memberi manfaat apa-apa. Puncak dari orang yang hidup dalam hikmat itu akan terlihat pada waktu dia menjelang kematian. Itu puncaknya Bapak Ibu. Ada orang yang kelihatannya dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia, orang yang saleh. Begitu dia menjelang kematian, apalagi dalam keadaan sakit, gak sedikit yang ngomel Bapak Ibu. Mempertanyakan kuasa Tuhan. Mana Tuhan itu? Itu puncak hikmat. Jadi puncak hikmat akan terlihat pada waktu orang menjelang kematian. Tapi kalau orang yang punya hikmat, dia akan tetap memberikan kepada orang-orang di sekelilingnya dia itu berkat yang mengalir dari ucapan. Ya. Jangan kaget ya. Siapa itu yang di India dulu itu? Santa Teresa. Menjelang kematian dia mempertanyakan, aku hidup sendiri, aku kesepian, tak ada Tuhan bagiku. Coba Bapak Ibu. Dia mempertanyakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca itu suatu hal yang mengejutkan. Orang kagum, semua orang kagum. Ibu Teresa, siapa yang lebih mulia dari dia? Ada kata-kata yang berkata begitu. Tapi menjelang kematiannya, aku hidup sendiri, aku kesepian, tak ada Tuhan bagiku. Saya pun juga mengalami banyak ya, karena melihat banyak orang yang dalam keadaan sakit. Menjelang kematian juga pernah saya mendampingi orang-orang menjelang dalam kematian. Ya, ada yang mengutuk Tuhan, ada yang kecewa kepada Tuhan, tapi ada juga yang berkata, aku terima semuanya ini. Seorang hamba Tuhan yang saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit diabetes, ya, kemudian kakinya dipotong,
tangannya dalam keadaan busuk, tapi dia berkata, tidak apa-apa. Sekalipun aku kehilangan kaki, sekalipun tanganku ini busuk, tapi aku tidak kehilangan Tuhan Yesus. Dia ada bagiku, dia sungguh baik. Saya salut dengan ini. Itu bukti bahwa orang itu hidup dalam hikmat. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, artinya begini, kalau ditulis dalam Matthew Henry ini menunjukkan kepada kita bukan hanya dalam menjelang kematian, justru dalam keadaan kesukaran hidup kita ini, kita akan tahu siapa diri kita ini. Kita akan tahu siapa diri kita ini ketika kita dalam keadaan kesukaran. Atau orang yang kita kenal, siapa dia ketika dia dalam kesukaran hidupnya. Ya, ada beberapa orang yang mengalami kehidupan yang terus saya dampingi ya. Dan luar biasanya anak-anak Tuhan yang saya dampingi beberapa ya. Dalam keadaan yang kelemahan tubuh, dalam keadaan ekonomi. Tapi dia katakan, ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan itu bukan kemunafikan. Tapi itu betul-betul ketulusan dari hati dia berkata, Tuhan tetap baik. Tapi ketika orang itu kemudian menghujat Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, sesungguhnya dia tidak punya hikmat. Sekalipun orang itu kelebihan emas, sekalipun orang itu berlimpah kekayaan, belum tentu dia adalah orang yang berhikmat. Nah ini penting Bapak Ibu. Satu contoh lagi Bapak Ibu. Ya ini adalah Presiden Amerika yang ke-33, Henry Truman. Bapak Ibu tahu ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Ini tidak akan terjadi kalau dia punya hikmat untuk menerjemahkan kata-kata mokusatsu. Ketika Amerika kemudian meminta kepada Jepang, ya pada tahun 45 bulan Agustus, ya tapi ada hikmat juga bagi bangsa Indonesia ya. Dia minta kepada Jepang untuk menyerah. Dan kemudian Jepang berkata, mokusatsu. Saya nggak bisa membuat levelnya pelafalannya sama gitu. Mokusatsu. Kemudian oleh tim dari Henry Truman ini kemudian menerjemahkan kata mokusatsu ini. Jepang berkata, tunggu dulu, jangan mengambil keputusan, kami sedang berbicara. Tapi terjemahan lain dari kata mokusatsu yang diterjemahkan oleh tim dari Amerika ini, bodoh amat, abaikan. Peringatan untuk kami menyerah, bodoh amat. Itu menurut Amerika. Sehingga pada tanggal 6 Agustus, bom atom yang diberi nama Little Boy ini kemudian dijatuhkan ke Hiroshima. Dan akhirnya kemudian meledaklah di sini. Menewaskan 170 jiwa orang yang tewas pada bom pertama itu. Disusul kemudian bom Nagasaki yang diberi nama Fat Man ini, ya tanggal 9 Agustus, 80.000 jiwa mati. Karena apa? Ya, mokusatsu. Dia tidak berhikmat terlebih dulu. Tapi tadi saya katakan, karena Jepang kemudian akhirnya menyerah karena tindakan ini, kemudian Indonesia kemudian mengambil kesempatan. Kita merdeka. Ya. Ayo kita merdeka. Jepang sudah kalah. Ya. Ternyata Indonesia ini satu-satunya negara yang kemerdekaannya tidak diberi Bapak Ibu, tapi diperjuangkan. Negara-negara lain itu diberi merdeka, 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 tapi Indonesia enggak. Begitu Jepang kemudian menyerah, kemudian dia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Kita merdeka. Bapak Ibu bisa menarik ya pelajaran dari sini ya. Betapa banyaknya kejadian-kejadian yang fatal dalam hidup kita karena kita ceroboh di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak berhikmat.
Perjalanan perkawinan kami pun juga bukan berarti yang mulus-mulus Bapak. Ada gelombangnya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Tapi kalau kami boleh bisa bertahan, karena kami menghindari kecerobohan-kecerobohan yang membuat hal yang fatal. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pertanyaan ini untuk diri sendiri Bapak Ibu. Kalau kita berkata saya bijak dan saya berbudi, ya, walaupun di sini ada dua Budi, Pak Lukas Budi dan Budi Santoso, ya, dan budi-budi yang lainnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah ini Bapak Ibu, kelemah lembutan bukan berarti pelafalan sesuatu. Kalau kelemah lembutan itu hanya pelafalan sesuatu, maka orang Batak bukanlah orang yang lemah lembut. Ya. Orang Batak kan ngomongnya gitu ya. Horas Pak. Kalau orang Jawa Timur, orang Jawa, saya monggo. Wah, ini lemah lembut ini lemah lembut ini. Bukan. Kelemah lembutan bukan dalam arti semacam itu Bapak Ibu, tapi dalam bahasa aslinya ya, saya dikatakan di dalam Matius 5 itu, barang siapa yang lemah lembut itu lemah lembut itu punya keleluasaan hati untuk menerima sesuatu. Itu kelemah lembutan. Jadi bukan karena perkataan orang lemah lembut, orang bisa mengecoh kita karena kita berkata lemah lembut. Oh santun ini anak ini gitu ya. Bukan itu. Tapi ini perkara hati. Lemah lembut itu perkara hati. Satu, ya orang yang lemah lembut itu punya kelapangan hati untuk mengampuni yang tanpa batas. Dua, bersedia disakiti. Saya nggak ngarang-ngarang Bapak Ibu, bisa dicek ya. Ya itu saya pernah menyampaikan di dalam Matius 5 itu, orang yang lemah lembut itu di situ. Lemah lembut. Hampir sama punya pengertian dengan murah hati, kemurahan untuk memberi. Jadi bukan karena perkataan. Ya, orang bisa berkata seperti tadi saya katakan, orang Batak nggak bisa, orang seperti orang Jawa gitu ya. Apa gitu, karena saya nggak bisa ya mungkin Pak Pasar Ibu lebih bisa lagi, kan memang keras begitu. Tapi di sini kita lihat ciri orang berhikmat dapat dilihat dari kelemah lembutan. Orang yang benar-benar berhikmat bukanlah orang yang mengetahui banyak hal, tetapi yang menerapkan dan memanfaatkan apa yang diketahui dengan benar. Jadi orang yang berhikmat itu bukanlah orang yang mengetahui banyak hal, tapi orang yang menerapkan apa yang diketahuinya itu dengan benar. Walaupun dia mengetahui sedikit, tapi kemudian dia menerapkan dengan benar, itulah orang yang berhikmat. Bukan orang yang, wih orang ini berhikmat ya, tahu ini. Enggak, belum tentu. Walaupun dia orang yang tidak mengetahui banyak, tapi apa yang dia ketahui, dia lakukan dengan benar. Bukan berarti orang yang tahu banyak firman itu adalah orang yang benar. Orang yang berhikmat maksud saya. Hafal ayat ini, Yohanes 13 ayat 16 begini, wow, banyak sekali gitu. Dia tahu itu. Ada yang tahu? Matius 29 ayat yang kelima? Serius Bapak? Tak kasih mobil saya. Ada yang tahu?
Waduh, kemudian buka. Wah, kelihatan dari situ buka. Enggak ada Matius 29 sampai di 28 kok. Enggak usah dicari. Saya pernah ketemu Bapak Ibu dengan orang, wah hebat nih orang ini, tahu gitu. Ngomong dengan saya, keluar ayat ini, keluar ayat ini, keluar ayat ini. Bukan itu jaminan. Bapak Ibu tahu sedikit ayat, tapi lakukan ayat itu dengan baik, itulah orang benar. Amin. Jadi ayat itulah yang menjadi rema dalam kehidupan orang itu. Bukan mengetahui banyak, tapi melakukan apa yang dia ketahui dengan benar. Satu contoh lagi Bapak Ibu. Tahu ya ini ya. Ini bukan Sule, bukan ya, ini Hitler. Jadi Hitler itu kebencian terhadap orang Yahudi. Jadi dia menduga bahwa orang Yahudi itu penyebab dari kekalahan Jerman perang dalam Perang Dunia Pertama. Sehingga solusi dia, Hitler ini, genosida Yahudi. Ya. Itu tahun 1939 sampai dengan dan tahun 1045. Orang Yahudi yang dibunuh, 6 juta orang Yahudi dibunuh. Kemudian dikenal dengan kata-kata Holocaust, yang artinya binatang korban. Dikenal juga istilah Holocaust ini adalah Shoah. Shoah itu dalam bahasa Ibrani bencana. Kenapa muncul kebencian dari Hitler? Karena yang pertama faktor ekonomi. Eropa, Jerman pada saat itu porak-poranda ekonominya, orang hidup susah. Tapi dia melihat, kenapa orang Yahudi ini hidup enak? Ya, orang Yahudi pada saat itu memegang kendali di ekonomi. Ya, dia menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ya, perbankan dia pegang, keuangan finansial dia pegang, sehingga Jerman kalah karena nggak punya modal ekonomi. Akhirnya perang kalah. Kenapa? Karena nggak ada uang. Sementara dia melihat orang-orang Yahudi yang ada di Jerman itu hidupnya enak. Dialah yang menyebabkan kita kalah perang. Karena dia memegang kendali keuangan, kita hancur, dia enak hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpikiran secara psikologi. Ini sampai sekarang Bapak. Orang Yahudi akan berkata, kami bangsa yang mulia. Kami adalah bangsa Segula, umat pilihan Allah. Sementara Hitler berkata, bangsa yang unggul, bangsa yang mulia adalah bangsa Arya, ras Jerman. Kita musnahkan mereka. Akhirnya terjadilah pembunuhan besar-besaran. 6 juta orang jiwa Yahudi mati. Dimulai dari mana? Kebencian. Hikmat yang tidak berlandaskan. Kosong dengan hikmat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini semacam ini Bapak, kita punya kebencian kepada orang lain. Kadang kebencian kita nggak beralasan. Ini yang sering Bapak Ibu ya. Kalau orang benci, apa yang dilakukan oleh orang yang benci pada seseorang? Dia akan ajak orang lain untuk membenci dia. Bahkan kemenangan terbesar dari orang yang membenci orang lain, dia akan ajak orang dekat dia menjadi musuh. Dia memperluas area kebencian itu kepada yang lain. Jadi misalkan kalau saya membenci Pak Ferry, saya tahu Pak Ferry itu teman dekatnya siapa di sini ya. Dia akan saya ajak teman dekatnya itu untuk membenci dia. Begitu teman dekatnya itu membenci dia, itu adalah kemenangan yang paling besar bagi seorang yang membenci dia. Pembenci itu. Begitulah ini. Dimulai dari rasa kebencian. Sehingga orang-orang Yahudi di sini kemudian dia tampung dalam satu tempat dengan banyak alasannya. Ada yang diberikan, mari orang-orang Yahudi
kami akan berikan pemukiman di Jerman, kemudian dia tempatkan dalam satu tempat dan kemudian dibunuh mereka. Hikmat Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar bukan hidup ceroboh, bukan pengendalian diri yang kita pelajari, tapi hari ini kita belajar tentang penguasaan diri. Kita kuasai diri kita. Yakobus berkata, kita lambat untuk berbicara. Jangan cepat ngomong, pikir dulu. Di bagian terakhir ini saya katakan, ketika kita kehilangan apa yang kita punya, sesungguhnya kita kehilangan sesuatu yang mudah kita dapatkan penggantinya. Kalau ada orang kehilangan sepeda motor, ada orang kehilangan, suatu saat dapat kita ganti. Ya. Tetapi ketika kita kehilangan hikmat, maka kita akan kehilangan harga diri. Kita akan kehilangan situasi tenang. Kita akan kehilangan sahabat yang terlukai. Dan kita akan kehilangan hubungan dengan Allah. Yang harganya harus kita bayar dengan sangat mahal. Hiduplah berhikmat, hiduplah bijaksana dengan kelembutan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Perkataan kami, ucapan kami, perbuatan kami Tuhan. Dan kami memuaskan hidup kami sendiri Tuhan tanpa memedulikan apakah Engkau puas akan hidup kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang memberkati kita.
Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini baik secara online maupun yang di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau juga memberkati dalam kehidupan keluarganya, anak cucunya dimanapun berada, ada di dalam kuasa dan kasih setia Tuhan. Dan jika ada di antara anak-anak-Mu ini Tuhan, yang tengah dalam pergumulan, hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kemenangan. Yang dalam keadaan sakit, kami berseru kepada Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Bapa dalam kerajaan surga, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Yang tengah berusaha dengan susah payah untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu, sehingga Engkau memberkati kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai ku dapat